warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul isani ya baik. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, jemaah salat Islam yang berbahagia. Pertama-tama menyampaikan puja syukur Allah SWT dan rahmat dan hidayahnya dalam berkumpul sini dalam acara salat Islam. Juga insyaallah sama-sama kita mengasah salat tarawih serta witir berjamaah. Selanjutnya salam kita sampaikan pada pimpinan besar salam yang berlapaskan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bila terus semuanya bersyukur Allah Ta'ala di malam hari ini kita masuki malam ke-25 sudah Ramadan, kurang lebih 4 hari lagi. Kalau kita 30 hari, kalau kita 29, 3 malam lagi. Kayaknya kita terawih duluan dari puasanya. Oleh karena itu kita syukur Allah, syukur Allah dengan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa dan kita dapat melaksanakan ibadah bagi kita wajib bersunat di tahun ini. Dan semoga ibadah kita dapat diterima Allah SWT. Amin. Itu biasa juga sebelum salat tarawih kita sama-sama mendengarkan ceramah atau khutbah pengantar salat tarawih yang insyaallah malam hari ini dilangsung oleh Ustaz Direktur SPDI MPDI. Oleh karena itu kita sama-sama sebagai sampaikannya dapat berpartisipasi semuanya. Oleh karena itu Ustaz untuk berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir, musholul akbar, Mesumai Raya yang saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam ke-25, kita melaksanakan ibadah pada malam tahun ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita siang hari dan malam harinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya salat umat Nabi Muhammad, kita berkewajiban mencontoh beliau, mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita kira-kira diakui beliau sebagai pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, malam hari ini kajian kita saya awali dengan sebuah dialog antara sepasang suami istri surga, yakni Rasulullah dengan Aisyah istri beliau. Ibu-ibu kenal Aisyah, Bu? Kenal, Bu? Anda ya, tahu gitu ya. Untuk yang enggak, kalau tadi kenal tadi kenal di mana gitu ya. Untuk yang minta gitu ya. Tahu aja misalnya Bu ya. Tahu kita bahwa nama istri Nabi itu diantaranya Aisyah gitu. Suatu ketika Bapak Ibu yang saya hormati, Aisyah di akhir-akhir Ramadan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya di malam akhir-akhir Ramadan itu aku mengetahui malam itu malam Qadar, apa doa yang seharusnya aku baca? Itu Pak, doa menyambut malam Qadar. Maka Nabi jawab, baca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak Bapak Ibu yang disambut, yang dihadapi, yang dinantikan, yang dicari mendapat kemuliaannya, keutamaannya malam Lailatul Qadar. Tapi doa yang Nabi ajarkan doa minta ampun. Kita artikan doa tadi. Ini hadis sahih. Allahumma innaka, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan, engkau mencintai keampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah hamba. Jadi di sini Bapak Ibu, semuanya kita ampunnya semua. Tadi dikatakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, mencintai keampunan, mencintai kemaafan. Ujungnya ini paling penting, maafkan hamba ya Allah. Luar biasa. Karena Ramadan itu bulan untuk minta ampun kepada Allah. Ramadan bulan pembakaran dosa. Dia kata ruginya. Satu Syawal datang, orang Islam tidak lagi dosanya, rugi sekali. Karena Ramadan bulan minta ampun. Bayangkan itu, doa minta ampun doanya.
Ya. Sehingga kata ya, Ustaz Adi bilang gini, doa ini tidak saja dibaca ketika di malam akhir Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir, dibaca tidak hanya di malam harinya saja, ketika mungkin menjelang tidur atau di masjid, juga dibaca ketika jeda antara sholat tarawih. Baik yang 4-4-3 atau yang 2-2-2-2 itu setelah salam menjelang tegak berikutnya baca doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau itu bersama fa'fu anna. Juga ada ayat apa? Karimnya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kata beliau, kata Sa'adidah ya, kalau dibaca doa ini antara jeda tarawih setelah witir, ya, jeda tarawih setelah witir, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Walaupun dosa kita sebanyak bumi lautan, walaupun dosa kita sebanyak butiran pasir di pantai, walaupun dosa kita sebanyak daun-daun di bumi ini, walaupun dosa kita sebanyak ikan-ikan di laut, di danau, di sungai, di kolam, di tabek. Mereka lah, kalau doa empang. Allah ampuni Pak, maka kita wajib hafal doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Baiklah hormati, wujud Ramadan bulan penuh dosa, doa Nabi itu yang siang man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan semata-mata maka perdama min zambi. Lagi-lagi Pak, ampunan dosa. Doa tadi dibaca untuk ampunan dosa, puasa kita laksanakan untuk ampunan dosa. Malam ini yang malam ini, tadi man shoma siang puasa. Kalau malam man qoma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma Ramadan, yang sholat tarawih, topinya ini. Kalau shoma itu puasa siang, kalau malamnya qoma Ramadan sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih? Pasti ya, kalau orang tarawih pasti isya Pak. Nggak mungkin orang tarawih isya, nggak mungkin ya. Mustahil. Otomatis kalau tarawih bisa pasti. Siapa yang sholat tarawih malam harinya dengan penuh iman karena Allah, semata-mata mengharap ridha dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sama ujungnya, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Coba itu. Luar biasa. Yang keempat, nanti sahur. Apa ayatnya? Surat Ali Imran ayat 17. Dua surat yang ke-51 itu namanya surat Az-Zariyat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashari, dan di waktu ashar, jamaknya sahar, hum mereka yastaghfirun, mereka banyak minta ampun kepada Allah. Jadi di waktu ashar ibadahnya banyak istighfar minta ampun. Lagi-lagi minta ampun semua. Modern. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan waktu ashar itu? Waktunya kata Nabi, menjelang waktu subuh masuk, kita baca Al-Quran, standar Al-Baqarah 50 ayat. Dari Alif Lam Mim sampai ayat 50, kira-kira Pak, menjelang subuh, kita butuh waktu berapa menit? 20 sampai 30 menit. Itu waktu ashar. Waktu yang kita dianjurkan banyak minta ampun. Nama waktunya ashar, jamaknya sahar, ibadah pada waktu itu disebut dengan sahur. 3 Pak, ashar, sahar, sahur. Kita pakai kami Pak, RT 31 Langkampar itu ada RT itu 3 nomor Pak. Pak sahar ada, Pak ashar ada, Pak sahur ada. Sigara Pak, ada Pak sahar juga Pak. Pak ashar juga, Pak sahur. Amalan berarti. Mau tanya Pak, oke lah Bu, boleh ya, biar jelas. Mana Pak yang mau Pak sahar? Nggak tidur Ustaz di rumah, oke. Pak ashar sambung Ustaz di rumah dulu. Pak sahur pulang kampung sih, sambung rumah. Jangan beda. Nah, mau sahur itu. Jadi waktu sahur itu adalah setengah jam menjelang waktu subuh masuk. Makanya ibadah pada waktu itu disebut sahur, makan sahur. Jadi Pak Bu makan sahur itu setengah 5, setengah jam menjelang subuh. Kalau subuh setengah 5 nyampe, pokoknya tergantung subuhnya. Kalau subuh 5 kurang seperempat itu makan 4 seperempat.
Pokoknya makan dikatakan sahur itu setengah jam yang subuh. Kalau orang makan 2 Pak, jam 2 katanya makan sahur, jam setengah 3 itu bukan makan sahur, tapi makan malam namanya. Iyalah. Ya. Ini sahur jam setengah 5. Apa tujuannya Pak? 1. Dapat berkahnya kata Nabi. Ya. Fasahharu barokah. Pada makan sahur itu ada barokahnya. Nah, kalau makan jam 3 ada ya? Makan malam juga. Setengah 5 kan. Dan kedua, pada puasa Pak, termasuk sunnah puasa itu makan sahur itu diakhirkan, bukan di awal. Pas setengah 5 teman. Yang ketiga, kalau makan jam 2 jam setengah 3 Pak, jam 3 itu lama subuh lagi. Lama nunggu subuh, masuk kampung Allah, kalau balik tajam masukkan 2. Ya Pak, lama mulai kan, itu apa lalu dia boleh Pak, jam 7 sebuah dia. Kalau itu jam subuh Pak, dulu waktu itu, aku Ustaz, kalau talongsom, kau talongsom Pak? Terap bangun gitu ya? Kalau talongsom jam 7 bangun, ya langsung saya wudhu, harus sholat subuh, harus seperti subuhnya. Wajar apa kamu? Di kamar tuh matiin lampu, pasang tirai hitam, ya kan? Sholat kan? Nah, seperti subuh gitu. Tujuan kamu kan? Di Mas Haji, ya. Jadi itu dapat barokah. Kalau sama lima ya kita jam sama lima makan sahur, dapat barokah, dapat sunat puasa, kemudian subuh terjaga itu. Siap makan, duduk sebentar kan azan, terjaga subuhnya. Nah, sudah tuh yang dapat Pak Ibu waktu yang paling mulia ini, ashar itu. Allah sedang turun ke dunia ini Pak, sebenarnya subuh itu. Kursi itu, Allah berfirman. Siapa yang berdoa waktu itu kepadaku, aku kabulkan. Yang minta hajat aku berikan, yang minta ampun aku ampuni. Berdoa dikabulkan, hajat diberikan, dosa diampuni. Kemudian sahabat. Nah itu ada antara amalan untuk mendapatkan ampunan dosa di bulan terakhir. Setengah jam juga menjelang berbuka puasa. Banyak berdoa minta ampun kepada Allah. Jam 6 menjelang buka puasa itu Pak Ibu. Agar betul-betul dosa kita Allah ampuni. Buah durian, buah selasi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya telah dari jamaah atau kajian atau sakare segala ilmu yang disampaikan Ustaz tadi sudah disampaikan Bapak semuanya. Sudah saya sampaikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah selasi.